RZ. Adi Abdul Hadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah. Ini yang kemarin ya? Alhamdulillah. Iya betul, betul. Yang pakai bahasa kemarin Arab. iya, bahasa Arab Oh, yang itu masih banyak yang komplain karena nggak ada manfaatnya katanya. Kalau ngomong nggak bahasa apa-apa. Arab ya juga sih, saya terbawa. Jadi pakai bahasa Indonesia aja Gus. Kemarin Pakai juga bahasa sebetulnya Indonesia saya mau kemarin saya mau ikut menyimak live juga, malah ketiduran kemarin. Berapa kali gagal itu ininya Gusnya kemarin. Iya, Berapa gagal. kali Terakhir gagal jadi nggak ini. Betul Gus. Jadi temanya hari ini masih membahas tentang tema-tema ya yang terkait dengan grup sebelah gitu Gus. Iya. Cukup menarik apa yang dibahas itu. Memang sekali lagi saya berharap kajian-kajian Gus Jaka ini terus aja berjalan, karena siapapun yang mengikuti kajian-kajian grup sebelah itu tidak semuanya sama. Di antara mereka itu memang ada yang sudah terdoktrin, ada yang memang baru masuk. Dari latar belakang semuanya ini kan berbeda-beda. Ada yang memang tujuannya betul-betul ingin mencari keilmuan, mencari ilmu. Ada yang mungkin tujuannya karena terbawa oleh orang-orang yang sekitarnya yang mengajak ke kajian itu. Jadi saya kira memang kajian Gus Jaka ini dilanjutkan terus aja, biar satu menambah kemungkinan ustadz-ustadz mereka itu banyak membaca lagi nanti. Berhati-hati. Kemudian menjadi motivasi juga buat para jamaah untuk mengembalikan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah diajarkan sama ustadz mereka. Ustadz mereka kan begini, selalu berbicara mana dalilnya, selalu begitu. Nah sekarang bagaimana seandainya jika yang bertanyanya itu adalah jamaahnya sendiri. Kalau jamaahnya bertanya mana dalilnya, apakah menjamin ustadz-ustadznya itu bisa menjawab? Kan begitu Gus. Jadi saya kira memang positif sekali nih kajian Gus Jaka ini. Enggak, kalau yang terbaru itu memang, yang ingin saya katakan tentang memaknai bid'ah tidak ada contoh. Itu saya kira tidak ada ulama sendiri. Mesti semua bilang aslun atau dalil. Mesti mustanad, aslun atau dalil. Sehingga Asy-Syatibi yang sudah paling ketat bicara bid'ah itu, ya ketika sesuatu ada dalilnya itu bukan bid'ah, namanya masolih dan sebagainya. Betul, jadi sebetulnya, tapi saya lihat pola dakwah Ustaz Wahabi ini kalau bertanya itu kan dibaca. Jadi nggak langsung ngacung. Jadi kalau dibaca nggak enak, skip. Iya, memang gitu. Memang gitu, dan mereka memang memaksakan sebetulnya. Bukan jargon ya, istilah-istilah bid'ah ini dengan sesuai keinginan perutnya aja. Iya. Yang saya lihat itu memang selalu menakut-nakuti lah, bahasa kita ini menakut-nakuti, meneror para jamaahnya itu dengan istilah bid'ah itu udah disepakati, misalkan versi mereka itu pasti semuanya dolalah. Sehingga ya selalu satu, mereka berargumentasi dengan ucapan-ucapan para ulama yang ada kata-kata bid'ahnya itu. Contoh diantaranya ucapan Sufyan Ats-Tsauri itu. Sufyan Ats-Tsauri ketika menyebutkan al bid'atu ahabbu ila iblisa minal maksiyati. Li'annal maksiyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Itu padahal Sufyan Ats-Tsauri itu apakah betul berbicara bid'ah itu sesuai versi mereka bid'ahnya itu? Kan belum tentu. Gitu, belum tentu. Kemudian juga mereka suka membawa iya betul, termasuk mereka itu mengpopulerkan juga, ya saya selalu mengistilahkan ini adalah mengeksploitasi, menyalahgunakan lah kalau bahasa ini. Ucapan Imam Malik itu yang menyebutkan mani btada apil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Nah, kan itu ucapannya itu provokatif itu kalau disampaikan seenaknya.
Ya. Jadi seenaknya itu nanti provokatif sampai dia berdalilnya itu dengan ucapan Imam Malik itu, barang siapa yang mengada-ngadakan dalam Islam itu suatu hal yang diada-adakan yang dianggap baik, maka berarti dia sudah menganggap Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah kenabiannya. Kan luar biasa itu efeknya. Iya, efeknya luar biasa. Sampai-sampai disebutkan apa namanya, yang sering saya dengar itu dari ustadz mereka, mungkin ya, saya tidak menyebutkan syekh karena mereka itu sebetulnya bukan orang Arab ya, bukan orang Arab, yang menyebutkan selalu berdalil dengan laukana khairon lasabakuna ilaihi. Segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu, kalau seandainya perbuatan itu baik, pasti dilakukan oleh para sahabat. Padahal kalau tidak salah itu tentang ayatnya tidak begitu ya Gus ya. Nah, jadi bukanlah sabakuna, itu tapi kaidahnya Ibnu Katsir di Bali. Jadi kalau ayatnya itu laukana khairon masabakuna. Kalau ini baik tidak mungkin ilai. Betul. Pasti kami lebih dulu. Iya, betul. Tapi kalau Ahlus Sunnah la sabakuna. Kalau ini baik mesti mereka duluan. Jadi dibalik kata Ibnu Katsir. Dibalik. Kaidahnya Ibnu Katsir ya, boleh. Ya, berarti ya menyalahgunakan Ibnu Katsir aja gitulah mungkin. Ya. Jadi sebetulnya kan misalnya gini, kita bicara satu teori di hukumnya ya, bahwasanya racun mematikan racun, kan kita sepakat. Tapi racun seperti apa yang kan itu persoalannya. Iya, misalnya betul. Kita bilang obat itu berguna untuk ini untuk itu. Ya kata orang ini ya obat begini. Ya, tapi obat yang kau maksud sama nggak dengan yang dia maksud? Itu persoalannya sebetulnya. Iya, betul. Ada tadi masukan. Ya mungkin saya harus di dua sisi ya. Di satu sisi mengkonter secara ilmiah, tapi satu sisi juga ada unsur dakwahnya. Jadi saya harus santun, harus juga semua kalangan gitu. Orang yang mungkin tidak suka tapi kok penyampaiannya enak, mungkin jadi suka, mungkin begitu. Selama ini kan saya single point ya, saya di satu mana, saya tidak peduli kostum, saya mau taruh di ilmiahnya, ucapan kamu salah, ini yang benar kan gitu loh. Putus-putus. Dialektika keilmuannya. Tetapi pikir-pikir itu kan untuk memancing sebetulnya, siapa tahu nanti akan ada perdebatan atau akan ada ya, ternyata kan susah sekali itu. Ya mungkin tinggal mainkan kepada poin kedua. Mungkin lebih memilih ya bahasa-bahasa yang tidak menyerang lagi, santai. Ya mungkin orang mengatakan seperti ini, ya kita menjawabnya seperti ini. Ya dengan bahasa-bahasa begitu. Mungkin ya, wallahu a'lam. Tapi bisa, insya Allah. Tidak menutup kemungkinan, Gus. Jadi upaya termasuk dari Gus Jaka ini, saya kira memang ini, mohon maaf ini, saya sering, Gus, kedengaran? Siap, sangat jelas. Siap. Jadi begini Gus, saya kira memang ini mohon maaf sekali lagi, tanpa menginikan YouTuber yang lain. Kalau YouTuber khususnya Gus Jaka, ini memang tidak tendensius ketika berbicara. Jadi berbicaranya memang tidak ada berat sebelah lah, tidak ada. Jadi memang kata Gus kemarin tuh selalu menghadirkan pembanding kan begitu. Selama ada pembandingnya maka aman, tidak jadi masalah. Nah kalau yang lain kan kadang-kadang YouTuber itu ya tanda kutip mungkin menurut sebagian orang itu tendensius. Ketika menyerang kelompok mereka itu sambil mengiklankan ini saya loh yang benar kan begitu. Jadi audien itu kadang melihat. Sementara Gus Jaka ini tidak begitu. Selama ada nasnya, ada dalam bacaan-bacaan kitab yang dibaca oleh para ulama itu sudah diamankan saja, tidak usah diributkan kan begitu. Jadi saya kira memang tidak ada yang mustahil Gus. Jadi semoga dengan konten-konten yang sangat mencerahkan dari Gus Jaka ini membuka. Iya betul, minimal nanti kedepannya kayaknya bakal ada yang memfollow up Gus. Apakah itu ini kan diskusi santai, berbicara tentang hal yang terkait dengan keilmuan, hal-hal yang ya sensitif lah misalkan. Dan sebetulnya begini, kalau saya lihat itu Gus begini, saya secara pribadi ini sebagai penonton ya, penonton yang cukup lama, sejak tahun mungkin 98 saya menonton ini. Sampai berjalan sekian lama, sampai saya pernah mungkin kuliah di tempat itu yang cukup lama. Dan saya mengenal, dan mengamati
Nah, dari pengamatan ini, menurut saya itu ada sebuah bukan kaidah ya, sebuah ungkapan kesimpulan yang saya dapatkan, semua salafi pasti wahabi, begitu Gus. Tapi tidak semua wahabi itu salafi, begitu. Dan mungkin yang lain banyak yang tidak paham apa yang saya ucapkan. Jadi begini, salafi itu memang akar pendapat-pendapat mendasarnya itu dari pendapat-pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun kalau secara jujur, orang-orang yang mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak semuanya dengan serta-merta mudah menyalah-nyalahkan orang yang berbeda dengannya. Cenderung tanda kutip mungkin lebih terbuka dengan orang-orang yang berbeda gitu, Gus. Ya sebagaimana contohnya mungkin kalau di yang sudah ke Indonesia itu diantaranya adalah Syekh Ali Jabir. Saya sebut namanya Syekh Ali Jabir. Kemudian Abdullah Al-Khadrami. Dia merupakan mulazamahnya, murid mulazamahnya dari Syekh Utsaimin yang cukup lama. Dan beliau termasuk orang yang berpemahamannya tidak keluar dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, tapi beliau tidak memancing-mancing orang untuk menyalah-nyalahkan orang. Jadi titiknya aman. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, orang mau berpendapat seperti apapun ya sah-sah saja selama tidak menyalahkan orang lain. Ketika menyalahkan ya betul, ketika menyalahkan harus dibuktikan apakah mereka itu salah atau salah itu hanya berdasarkan asumsi yang menyebutkannya aja gitu. Dan kalau saya teliti, kalau saya lihat itu secara mendalam, memang masaih di luar juga tidak begitu, Gus. Jadi yang saya ketahui dari Saudi Arabia sendiri itu banyak masaih-masaihnya itu yang sekalipun pemahamannya adalah pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan lebih cenderungnya ke pendapat madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu banyak di antara merekanya. Ada Syekh Abdul Salam Al-Ashuwair, kemudian banyak sekali. Dan mereka tidak serampangan seperti yang ada di Indonesia. Sementara yang ada di Indonesia itu kalau saya gambarkan ada di Timur Tengah itu yang bernama misalkan Syekh Said Ruslan, itu luar biasa Gus. Dalam ceramah-ceramah bahasa Arabnya itu mentabdi bahkan mentakfir orangnya itu terang-terangan Gus. Nah kalau dilihat memang dari akar permasalahannya, saya secara pribadi melihat bahwa itu betul sekali apa yang dikatakan oleh Dr. Mawardi itu yang alumni Madinah itu, yang dari Sumatera itu ya. Beliau menyebutkan dulu ketika beliau sebagai mahasiswa di Madinah itu tidak ada yang menyalah-nyalahkan orang. Karena memang dari awalnya Jamiah Islamiyah itu Universitas Islam Madinah yang di sana itu memang pertama kali munculnya itu atas mungkin persetujuan hasil konsultasi dengan Masyayikh Al-Azhar. Masyayikh Al-Azhar yang di Mesir itu memang sejak sudah hampir ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun kan kemarin tuh. Sudah 1000 tahun mereka lebih terjaga keilmuannya. Nah, Jamiah Islamiyah Madinah itu memang atas prakarsa diantaranya itu atas persetujuan lah mungkin ya, setelah konsultasinya Arab Saudi membuat universitas itu atas persetujuan orang-orang Azhar. Nah, jadi tahun 90 itu ke bawah itu nyaris tidak ada Gus yang senggol-senggol ke tempat atau ke perbedaan pendapat orang lain secara ekstrim, itu tidak ada. Nah, adanya itu pasca yang 90 itu Gus, tahun 90 itu konon katanya ketika mulai ada perbedaan pendapat antara menyikapi politik Saudi Arabia yang hendak menyimpan itu militer Amerika itu di Qatar apa di mana ya. Itu mulai banyak perselisihan ya, diantaranya adalah perselisihannya itu muncul ada sosok mungkin syekh yang cukup berpengaruh yang berada di Yaman itu Gus. Ini saya hanya sekedar pengamatan saja pribadi. Jadi benar dan tidaknya itu didengarkan oleh mereka yang sudah lama terjun di komunitasnya ya, tanda kutip di kelompok salafinya itu sendirilah. Mereka tinggal menimbang benar dan tidaknya apa yang saya amati ini. Nah dari situ itu memang dulu ketika di Yaman itu kan beda-beda Gus ya Gus. Jadi Yaman ada yang kita berbicaranya tidak yang kepada yang bermadhab ya,
Kalau yang bermadhab itu jelas, misalkan di Tarim itu banyak lah masyayihnya yang habaib yang dari sana lah, kita tidak berbicara mereka lah. Kalau mereka tidak, saya kira bukan domainnya untuk dibicarakan di channel Gus Jaka ini kan, tidak ada masalah lah. Sementara yang lainnya kan ada yang satu misalkan ke Darul Hadis yang di Damaj itu, sekalipun ya alumni ya yang itu yang Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi itu. Nah dari Syekh Mukbil yang pertama, yang kedua ada juga yang sama pemahamannya ya cenderung mengambil pendapat yang mirip-mirip seperti Muhammad bin Abdul Wahab lah. Itu ada yang afiliasinya itu ke Universitas Andalus, Gus. Dulu kalau tidak salah syekhnya Syekh Julayil kalau tidak salah. Kemudian ada juga yang masuknya ke Az-Zindani itu. Ulama yang ini cukup terkemuka juga, yang madhabnya mungkin seperti mereka, tapi di antara tiga ini tidak yang cukup keras dalam menyikapi yang berbeda itu hanya satu aja. Sementara saya Julayil itu tidak, kemudian Az-Zindani juga tidak. Bahkan yang saya Julayil sudah masukkan ke Indonesia, itu membuat sebuah buku MKS kalau tidak salah, membongkar Salafi Sempalan. MKSS membongkar kedok Salafi Sempalan kalau tidak salah itu ya. Dan ini juga banyak dikritisi dulunya. Jadi setelah banyak menyenggol orang lain, banyak yang mengkritisi. Di antaranya adalah buku-buku di antara yang sudah diterjemahkan itu Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Itu buku yang untuk menyejukkan para pembaca ya. Nah kembali lagi, sementara yang satu ini dulunya kan pernah mungkin Gus, terdengar Gus? Siap, pasti terdengar jelas. Nah, ini mohon maaf saya agak panjang, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan buat para pendengar mereka aja. Terutama buat siapa itu terutama untuk Neiska itu, termasuk untuk siapa dulu itu, untuk yang Bison itu, sama untuk Kafi itu, kan mereka orang-orang baru. Orang baru itu saya paham, mereka pasti sangat sulit untuk berubah pikirannya. Kecuali kalau dalam hatinya ingin membaca lebih mendalam, mereka akan terbuka. Ya suruh belajar bahasa Arab sampai paham. Kalau Niska ini membaca kitab. Coba saya baca komentarnya Niska. Jaka bilang mijak tai kucing batal wudhu. Darinya mana? Kita sedang bicara itu fatwa Ustaz ente, malah tanya ke saya. Nyimak omongan saya aja patah-patah gitu kok. Itu bisanya hanya melalui tulisan. Suruh naik kan di kapan-kapan Gus. Ya. Suruh naik, nanti suruh naik. Nah selanjutnya Gus begini. Ini saya yang satu ini kan dulu pernah menuai kontroversi dengan membuat buku Gus. Mungkin Gus pernah mendengar. Yang judul bukunya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdillah Al-Qardawi. Pernah tidak? Itu bukunya luar biasa. Kalau bahkan sudah pernah ada yang menerjemahkan tapi tidak dibukukan. Masih dalam berbentuk nas terjemahan dari mereka. Nah judulnya itu membungkam anjing-anjing pengikut Qardawi. Kan luar biasa Gus. Luar biasa. Jadi pangkalnya mereka itu dari situ mungkin ya menelurkan para murid mungkin ya, murid yang cukup keras mengikuti itu. Dan yang keras itu memang biasanya suka menjadi terpecah nanti ke depannya, dan itu fakta, Gus. Iya. Dan di memang banyak yang itu malah. Itu juga terpecah, Gus. Itu terpecah, Gus. Jadi yang itu tuh sebenarnya memang kalau kebanyakan satu karakter, hanya 1-2 saja yang mungkin dianggap ya sejuk lah, seperti konon katanya Ustaz Abdullah Al-Jirani ini, para audien bisa membaca nanti YouTube-nya di Abdullah Al-Jirani, itu luar biasa. Itu dari mereka dari situ, tapi pemikirannya terbuka dan luar biasa wawasannya itu. Nah sementara yang lain itu memang begitu. Jadi datang ke Indonesia itu begini Gus, Syekh yang ini teh kan udah wafat dan dilanjutkan oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekatnya itu memberikan lisensinya itu ke kelompok tertentu. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang tidak bergabung dengan ahlul bid'ah dengan cara apapun. Sehingga muncullah perbedaan itu. Mungkin saya sebut saja Ustadz JUT ya, udah almarhum.
Nah, Ustadz itu memang dulu memang dari situ ketika ada perbedaan pendapat, kemudian mereka memang punya ciri khas tahdir itu, Gus. Punya ciri Iya, khas tahdir lah, mentahdir tahdir. kesana sini yang berbeda di tahdir. Betul. Saling Nah, tahdir kemudian itu bahkan mereka. ditahdir, iya betul. Nah, setelah ditahdir maka estafeta kepemimpinan itu dilanjutkan oleh syekh yang di luar, mungkin Yahya Al-Hajuri sama Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali yang di Madinah, dan cukup kontroversi di sananya juga kata orang sana itu, kata sebagian orangnya. Nah, lisensinya ke satu kelompok ini, dan kelompok ini tidak melisensikan kepada orang-orang yang duduk 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 bersama orang-orang yang dicap sebagai ahli bid'ah. Dalam hal ini ahli bid'ah itu orang yang pernah mengikuti pendapatnya Yusuf Al-Qardawi, sehingga mereka disebutkan, sering kita mendengar ada sururi, ada yang bilang mazhab apa, jadi memang selalu memberikan nama-nama yang asing, dan itu yang tidak diketahuinya oleh orang-orang awam. Nah, itu perbedaan itu sampai di Indonesia itu begitu. Kalau saya lihat Ustaz Zulkarnain Sunusi tidak termasuk kepada kelompok yang lembutnya. Jadi justru kelompok yang ke Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali dan masuk ke Syekh Mukbil secara resminya seolah-olah lah gitu. Sementara yang lain mungkin karena sudah bergabung dengan yang umum, sehingga disebut kadang-kadang ada yang bilang mutalawin, orang yang nggak jelas pendapatnya, orang yang ya gimana lah, sudah biasa memberikan gelar-gelar. Betul. Kalau Dokter Ali Musri tahu komunitas itu mana itu? Gimana, Gus? Dokter Ali Musri itu masuk ke mana itu? Agak keras juga. Dokter Ali Musri itu itu masuknya sebetulnya ke komunitas yang tidak resmi ke sana. Jadi masuknya ke Roja CS itu. Itu masuknya ke Roja, tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa berubah lah gitu. Kita kan berharap umat itu bersatu dengan bingkai keilmuan ya gitu ya. Nah, kelompok yang kesininya itu yang di satu wadah itu, yang di sana itu sampai mohon maaf itu sampai membid'ah-bid'ahkan, bahkan sempat mengharamkan tulabnya itu daftar ke Libya itu diharamkan karena Libya itu kandangnya sururi katanya. Nah, yang satu lagi mah justru tidak memotivasi untuk ke diantaranya ke Libya, mungkin ke Jamiah yang di Madinah juga. Nah, yang kelompok ini tuh Gus, jadi ada perbedaan pendapat. Di antaranya mungkin yang cukup lembut di komunitas ini hanya beberapa orang. Saya sebut misalkan namanya Ustadz Piranda. Ustadz Piranda itu akademisi, orang yang lembut lah kalau dalam segi keilmuan dibanding dengan yang lainnya. Sehingga dulu ketika Ustadz Piranda itu ketika ditanya tentang maulidan, dia menjawabnya maulidan itu bukan bid'ah gitu. Tapi kelompoknya yang satu bangkunya sempat komunikasi berhadapan, audiensi berhadapan antara host dengan pembicara itu malah Ustadz siapa itu namanya Ahmad Zainuddin kalau tidak salah, itu yang cukup keras-kerasan menyatakan bid'ah dengan keras itu kan. Nah, Ustadz Piranda itu berbeda dengan dia, termasuk dalam pemahaman Ustadz Piranda itu ketika mentazkiyah Dr. Zakir Naik. Secara keilmuannya ya Zakir Naik bagus, banyak untuk umat, itu luar biasa bagus. Dan itu dibantah oleh orang-orang yang masih satu kelompoknya. Oh jangan, Zakir Naik itu tidak jelas manhajnya. Selalu berbicara demikian. Jadi sebenarnya di dalamnya juga itu hanya beberapa gelintir orang yang keras-kerasnya, hanya mungkin bagi para pencari ilmu pemula itu lebih semangat untuk mencari yang keras gitu. Taruhlah namanya misalkan Riyad Bajrey kan, itu keras luar biasa. Kemudian manggil masyayinya ada mungkin ya tadi Ustaz Amir Abdad itu, Amir Abdad keras itu. Kemudian terus saya sampai hafal tuh nama-namanya mati, dan tentu saya selalu berdoa mereka semoga diberikan kebaikan lah oleh Allah itu dengan berubah, tidak banyak menyinggung hal-hal orang lain itu yang tidak jelas kesalahannya begitu, Gus. Ya, jadi amin. Kembali lagi, ini kelompoknya versi itu versi mereka. Nah, sementara di Indonesia ini multikultur. Ada yang mirip Wahabi tapi bukan Wahabi, dan mereka tidak mau dinyatakan sebagai Wahabi. Contohnya adalah ormas-ormas, Gus. Ada ormas-ormas yang menurut Ustadz Fahmi Salim dari Muhammadiyah itu menyebutkan ormas ini
tidak berinteraksi keilmuan secara langsung kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tapi mereka menyandarkan keilmuan dan pergerakan dakwahnya itu kepada Jamaluddin Al-Afghani, kemudian dilanjutkan dengan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, kan begitu. Dan sebenarnya mereka itu ada kesamaan dalam beberapa hal dan ada perbedaan yang mendasar dalam beberapa hal. Ya ambil saja misalkan tadi Muhammadiyah saya kira bukan Wahabi. Kalaupun ada Ustadz Zulkarnain itu hanya mungkin itu oknumnya saja kalau menurut saya. Ustadz Zulkarnain itu Zulkarnain apa tuh namanya, ini cenderung kalau menurut saya lebih aman itu begini, karena mereka punya ADART Gus. Punya ADART yang punya ormas resmi itu pasti di dalam keputusan fatwa yang komunitasnya, taruhlah Muhammadiyah sebagai ormas itu memiliki sayap fatwanya adalah tarji. Nah, tarji itu pasti berhati-hati karena terkait dengan nanti undang-undang kan dalam menentukan itu, karena undang-undang keormasan. Termasuk mungkin dalam hal ini ada yang lain, ada Dewan Hizbah kalau di Jawa Barat itu. Ada Dewan Hizbah yang Persatuan Islam. Itu juga ada ART-nya jelas dan mengikuti undang-undang yang berlaku di negara untuk keormasan. Nah, sementara kelompok yang suka senggol kanan kiri ini nggak punya ormas, nggak punya apa namanya, nggak punya stempel legalisasi hukum, tapi mereka menghancurkan kesana sini perbedaan pendapatnya, kan lebih berbahaya. Jadi ada betulnya terkadang orang berbicara ini sebetulnya ini lebih berbahaya daripada yang lain. Kalau tidak salah siapa Ustadz dari Indonesia itu yang lebih berbahaya itu adalah ini. Kalau tidak salah Ustadz Mawardi ya yang berbicara ini yang lebih berbahaya daripada yang lain. Karena kenapa? Menyenggol sana sini, dibuktikan ilmu tidak ada, kemudian landasan hukum yang dia sampaikan juga hanya apa namanya tidak tersusun rapi di buku ADART suatu komunitas. Jadi begitu Gus, kalau menurut pengamatan saya. Jadi lebih liar ya. Lebih liar, dan ini hanya dapat dibendung ketika muncul sosok-sosok yang ilmiah, mohon maaf seperti Gus Jaka ini, wala uzaki 'alallahi ahada. Ya asibuka khairan wala uzaki 'alallahi ahada. Dan amin, saya melihat Gus Jaka itu ilmiah luar biasa, dan mereka itu pasti membuka secara hatinya itu punya keinginan Gus. Keinginan untuk di antara mereka lah punya keinginan untuk benar nggak sih ini yang diucapkan oleh Gus Jaka, benar nggak yang diucapkan oleh ini, dia penasaran, dia nanti cari. Dan ini sebagai tambahan buat netizen saya kira untuk penambahan wawasan, banyak berselancar nyari youtuber yang ilmiah itu seperti Gus Jaka, diantaranya adalah Fuad Pansuri kalau tidak salah, ada Dr. Fuad Pansuri LC, itu bagus itu, membandingkan bagaimana dia secara ilmiah menyampaikan perbedaan pendapat yang lama dengan pendapat-pendapat yang kontemporer, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, Mutawalli Asy'arawi, kemudian dibandingkan lagi dengan ini. Jadi ustadznya itu lebih banyak, tidak hanya 4. Kalau kita kan, kalau mereka kan hanya 4 ustadznya. Kalau tidak Syekh Al-Albani, mereka mengambil Syekh Utsaimin. Kalau tidak Syekh Utsaimin, pasti Bin Baz. Kalau tidak Bin Baz, berarti Sholeh Fauzan. Cuma itu berkutat di 3 itu. Cuma di 4 saya itu. Padahal baca nasihatnya Sholeh Fauzan itu la yambawi lil mubtadi'ina al-istighalu bitabdi' ya. Tuh kan luar biasa. Ya, sibuk membid'ahkan. Betul. Tapi yang begitu nggak disampaikan. Nah itu dia. Itulah bedanya Wahabi saja dengan Salafi Wahabi. Kalau Wahabi saja ya itu Syekh Fauzan itu di antara beberapa halnya ada yang demikian. Gitu. Makanya kenapa Gus Baha mungkin dalam hal ini mungkin pernah kemarin tuh sempat viral disalahgunakan juga ucapannya itu diangkat karena mendukung mereka seolah-olah. Profesor Dr. Ahmad Zahro itu Gus. Iya. Profesor Dr. Ahmad Zahro itu ketika menyampaikan ya sebenarnya Wahabi itu tidak bermasalah karena mereka itu tidak terlalu keras seperti tanda kutip kalau sudah ada nama Salafinya begitu. Makanya Mas Syekh itu banyak yang menyebutnya, banyak lah, Syekh Nabil Al-Awadi, kemudian Al-Maghamisi, kemudian Syekh Fauzan sendiri menyebutkan jangan menyampaikan ke orang itu saya salafi, karena itu memancing. Karena salafi itu jadi identitas, suka meremehkan orang dengan lisan yang tajam kan begitu. Merasa paling sama dengan salaf. Iya, merasa
paling layak menjadi penerjemah langsung Rasulullah gitu. Iya. Jadi langsung disampaikan demikian. Dan ini Masya Allah, saya itu termasuk yang punya keinginan yang besar itu melihat orang-orang itu bersatu dalam bingkai keilmuan. Itu saya sampaikan juga, Gus, saya kan dari Muhammadiyah sejak SD, Gus, sampai SMA, Gus. Tapi saya tidak aktif di Muhammadiyah. Nah, setelah itu saya kuliah, kemudian melanjutkan ke Lipia. Jadi banyak interaksi keilmuan, dan keluarga saya, kakek saya itu termasuk ya ulama di wilayah saya itu, ulama taruhlah mama ajengan Nahdlatul Ulama kalau disebutkan itu. Kemudian kalau kakek iya, kakek dari ibu itu dari Persatuan Islam didikannya. Nah, jadi ayah saya orang yang dari latar belakang Nahdlatul Ulama, ibu dari latar belakang mungkin Persatuan Islam, anaknya itu disekolahkan di Muhammadiyah. Sehingga saya ketika iya, jadi ketika saya berkumpul itu tidak mungkin saya fanatik kepada salah satu. Tidak mungkin, karena pasti buat perpecahan di keluarga kan luar biasa. Dan itu alhamdulillah tidak ada itu. Dan saya cenderungnya mendekati, selama ilmiah saya tanyakan, saya minta ilmiah ini pendapat ini bagaimana, ini pendapat ini bagaimana. Jadi saya lebih Masya Allah termasuk yang menikmati keberagaman, Gus, kalau saya. Sekalipun memang kecenderungan ya ke ilmiah tadi, ilmiah apa yang disampaikan Gus Jaka itu banyak yang samanya.